Banyak cerita tentang kisah diriku. Belum saatnya kau tahu semua itu. Salahkah bila aku tak mau dulu? Mengapa kau sudah suka diriku? Kiranya kau mengerti. Jangan katakan cinta bila kau tak mampu untuk pahamiku. Nanti dulu kau belum tahu isi hatiku. Belum sampai seminggu kau sudah bilang I love you. Sudah simpan saja cintamu untukku. Tak ingin ku kembali mengulang kisah yang berujung patah hati. Beri sejenak waktu, bila saatnya akan tiba, mungkin kita akan bersama. Jangan katakan cinta bila kau tak mampu untuk pahamiku. Nanti dulu kau belum tahu isi hatiku. Belum sampai seminggu kau sudah bilang I love you. Sudah simpan saja cintamu untukku. Nanti dulu kau belum tahu isi hatiku. Belum sampai seminggu kau sudah bilang I love you. Sudah simpan saja cintamu. Tunggu aku untuk bersamamu. Sudah simpan saja cintamu untukku. Hari ulang tahun. Kak Dian. Hai, thank you banget ya. Sama-sama. Ini lagu yang viral ya, Keljo ya. Aku panggilnya Keljo ya. Keljo. Ini viral karena memang satu lagunya memang liriknya oke kalau menurut saya. Kemudian juga irama oke. Dan yang juga kemarin bikin viral adalah ada model video klipnya ya. Betul. Oh, wow, oke. Kalau kita berbicara masalah sosial media, ini juga termasuk di dunia musik ya, karena Keljo ini juga gila viral banget di medsos ini. Dan karya-karyanya juga dinikmati banyak sekali ya di sosial media ya. Iya, kemarin terbaru adalah Jangan Katakan Cinta kan. Dan sudah berjalan sebulan, video di YouTube udah 1 juta viewers. Terus di TikTok juga teman-teman pengguna aplikasi media sosial pun juga bikin video dengan lagu Jangan Katakan Cinta. Iya, karena ini yang bikin kadang-kadang gini loh, karena saking ramainya di sosmed, kita itu tahu lagunya, kadang nggak tahu yang nyanyi. Aduh. Tapi sekarang di studio pasti semua orang tahu bahwa Keljo ini yang nyanyi lagunya, yang modelnya ada Bonge dan juga JJ. Karena memang luar biasa ya, sejak sosial media ini sudah benar-benar besar, ada macam-macam karena dulu kan platformnya kan terbatas ya, sekarang ada macam-macam ya, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, sehingga muncul juga orang-orang yang berbakat yang bisa kita lihat dengan mudah, salah satunya adalah Keljo. Terima kasih banyak. Gitu. Ini kira-kira apa lagi yang akan dibuat nih nanti project berikutnya? Oke, project selanjutnya yang pasti sebelum akhir tahun akan ada 1 lagu lagi untuk dirilis. Dan kemudian di tahun depan, di 2023 bakal ada album. Mohon doanya teman-teman. Oh, wow, luar biasa. Bener-bener album ya ini ya? Pengennya album. Pengennya album, karena memang salah satu tujuan nih kalau musisi tuh emang kalau single-single aja oke lah ya. Tapi pengen punya album ya? Iya, pengennya gongnya kan di album. Album. Kira-kira udah ini nulis sendiri atau ada
seniman atau musisi lain yang juga berkontribusi nanti rencananya? Bocoran dikit dong. Kalau kedepannya, kalau dari belakang-belakang ini, dari single-single aku kan, aku ada beberapa lagu yang bikin sendiri dan juga dibantu juga sama gitaris aku, Yosua Prawirana. Halo, salam kenal. Ini benar-benar anak muda yang top deh. Terus? Kedepannya pastinya akan ada musisi-musisi lain yang pastinya akan terlibat. Gitu. Cuman mungkin belum bisa di-spill ya. Oh, belum bisa di-spill. Biar surprise-nya kerasa. Spill dikit lah. Kira-kira cewek atau cowok atau ada banyak? Nanti deh. Oh, oke. Oke, baiklah, kalau ini kita akan lanjutkan perbincangan kita tidak hanya dengan Keljo tapi juga dengan narasumber lainnya. Anda jangan kemana-mana, CNN Indonesia Connected akan kembali sesaat lagi. Masih di CNN Indonesia Connected spesial kemerdekaan dan kita akan bahas soal kemerdekaan berekspresi di media sosial bersama penyanyi Keljo dan Yoris Bastian, founder and creative thinker OMG Consulting. Halo, selamat malam Mas Yoris. Selamat malam Keljo. Tadi kita lanjut lagi ya bahas kita soal sosial media. Apalagi kalau kita bahas ini sudah 77 tahun merdeka. Saya mau ke Keljo dulu karena Keljo ini kan salah satu penyanyi muda yang juga memanfaatkan sosial media. Saya mau nanya dulu, ini Indonesia sudah 77 tahun merdeka. Apa maknanya bagi Keljo seorang musisi? Maknanya ya, untuk seorang musisi mungkin 77 tahun merdeka itu adalah kebebasan berekspresi ya. Jadi segala sesuatu, kalau aku kan mungkin dari lagu, aku ingin menceritakan tentang kisah-kisah yang ada di masyarakat dan diekspresikan ke dalam lagu dan menurut aku kemerdekaan itu adalah kita bisa bebas aja berekspresi lewat lagu gitu sih. Ini kan ada banyak nih, nggak cuma YouTube. Kalau dulu, zaman-zaman dulu mungkin cuma YouTube. Sekarang kan benar-benar ada TikTok, kemudian Instagram juga ada Reels. Kalau Keljo sendiri bagaimana melihatnya semakin banyak nih platform? Kalau aku ngelihat platform banyak itu sebagai peluang ya. Pastinya ada pengguna kan bermacam-macam, ada yang lebih nyaman pakai A, pakai B gitu. Dan aku pengennya di semuanya aktif sehingga di platform manapun itu orang bisa menikmati. Orang bisa menikmati. Oke, ini ya, orang tuh banyak ngambil positifnya tapi kita juga tidak bisa menutup mata ya Mas Yoris ya bahwa ada ada negatifnya Mas Yoris. Mas Yoris ini kan melihat sosial media secara luas. Tadi kita kalau sudah nanya ke Keljo ini kalau dari musisi ini benar-benar semua platform pokoknya musisi akan pakai supaya orang bisa mengenal karyanya. Tapi kalau dari pandangan Mas sendiri melihat sosial media di kemerdekaan Indonesia ke-77 seperti apa? Ya, jadi memang sudah makin baik, semakin bagus, semakin banyak variasinya. Tapi kalau dalam konteks kebebasan berekspresi justru nih kita menyoroti komentar-komentar netizen gitu ya, yang memang harus sebenarnya secara undang-undang ada, tapi menurut saya masih banyak sekali kebebasan ini yang salah kaprah gitu, terutama dalam berkomentar ya. Mungkin kalau para konten kreatornya udah lebih tersortir gitu dan banyak yang dia terkena hukuman sosial anyway kalau sampai bikin konten yang kurang baik gitu ya. Tapi dari sisi komentar sebenarnya yang menurut saya harus lebih bijaksana dalam berkomentar, dan ini bukan hanya masalah baik atau tidak baik, tapi sebenarnya ini untuk diri dia sendiri gitu kan. Kalau jangan mentang-mentang di sosial media nggak kelihatan terus kayaknya jempolnya gampang banget gitu komen dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya juga kita harus memaknai 77 tahun Indonesia merdeka, kemerdekaan dan kebebasan berekspresi itu sebaiknya dijaga sebaik mungkin. Nah itu masalah komen juga takutnya kita kena mental ya. Nggak cuma konten creator, kadang-kadang saya pun siaran kalau misalnya kurang oke, wah komennya udah sampai di titik nggak mau baca. Kalau Mas Keljo sendiri gimana? Pernah nggak dapat komen kayak negatif yang ini kayak berlebihan deh buat saya gitu? Pastinya pernah dong, pernah. Dan ya mungkin kalau aku sebagai konten creator tadi lebih dimasukannya tuh kan komen-komen negatif mungkin buat aku menjadi masukan aja gitu. Mungkin berguna buat kedepannya, oke aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya yang agak-agak ada yang kasar gitu ya, kan gitu ya, ya itu dimaafkan saja. Tapi pernah nggak di titik kayak aduh udah deh nggak mau baca daripada stres, pernah nggak? Pernah sempet kayak gitu. Ya kayak apa ya,
lebih udah deh mendingan gak usah baca aja gitu. Tapi pada akhirnya tidurnya nyenyak daripada tidur nggak nyenyak gitu kan. Iya tuh Mas, sampai nggak nyenyak loh. Padahal kita udah merdeka tapi kita nggak bisa merdeka dari jempol orang. Gimana tuh Mas Yoris? Iya, makanya kalau dulu tuh saya selalu bilang beruntung lah ya. Saya eranya analog dan digital gitu kan. Karena di era analog kan mungkin kita cuma mengenal peer pressure gitu ya. Temen, tetangga, udah pressure-nya segitu aja. Kalau sekarang kan even nggak kenal sama Keljo, dia main komen apa segala macem. Walaupun tadi ya tetap sebenarnya ada banyak positifnya juga ya kan, kita bisa melakukan promosi tanpa biaya sebenarnya gitu ya. Tapi ya memang karena di sosial media ini nggak ada editorialnya. Nah itu yang sebenarnya memang harus menjadi concern baik mereka yang bikin konten maupun mereka yang berkomentar. Undang-undangnya sih ada tapi kan nggak enak juga kalau dikit-dikit undang-undang, dikit-dikit undang-undang. Gitu. Karena kan mungkin kalau di sosial media itu memang benar kata Mas Yoris, nggak ada editorial judgment ya, beda kita membaca media massa mainstream gitu. Kalau dari Mas Yoris sendiri sejauh apa atau serealistis apa supaya komen-komen ini atau perilaku masyarakat di sosial media ini bisa lebih ya menepati etika, kemudian juga membuat nyaman semua pihak, apakah itu mungkin dilakukan oleh negara melalui regulasi-regulasinya? Sebenarnya kalau saya sih lebih senang pendekatannya bukan regulasi ya, tapi pendekatannya sebenarnya sama seperti bagaimana kita membuat sebuah ekosistem gitu kan. Jadi selama ini kan nggak pernah ada misalnya award untuk komentar-komentar yang baik gitu ya. Bukan cuma memuji, tapi maksudnya even Keljo bisa lihat gitu loh, komentar-komentarnya ada yang cuman top, api gitu kan, itu juga nggak bagus gitu. Tapi kalau dia ngasih pujian atau bahkan masukan membangun gitu ya, nah itu sebenarnya kalau dibiasakan gitu ya dari masing-masing pemilik kanal gitu ya, yang mungkin bukan media mainstream, tapi membiasakan, akhirnya kan sebenarnya tereducate. Dan yang memang benar-benar nggak boleh dilakukan adalah hapus, karena begitu hapus tuh malah jadi makin viral. Wah, komenku dihapus. Oh gitu iya, kan ada yang gitu kan yang berarti harusnya dipin dong paling atas. Tapi maksudnya biarin aja, maksudnya kayak dan kayak saya aja masih bisa dibilang walaupun sedikit gitu ya, masih ada gitu. Kayak misalnya kemarin saya ke Brunei gitu kan, posting roti gitu, karena ada roti khas Brunei yang berbeda. Dari semua komentar yang bagus, komentar yang membangun gitu, tiba-tiba ada yang gini, roti aja dibanggain. Nah kan maksudnya pasti ada gitu loh. Tapi bagaimana kita nge-build follower kita atau audiens kita tuh supaya mereka menjadi audiens yang baik gitu loh. Jadi emang kita juga harus biasain. Tapi itu salah satu contoh sih, bikin award untuk komentar terbaik, belum pernah kan? Iya sih, selain bikin award apa nih Mas? Soalnya kalau dilihat emang komennya tuh kejam sih Mas. Ya kalau dari ada beberapa kan yang akhirnya mengambil aksi kan, maksudnya dengan undang-undangnya sebenarnya ada, akhirnya pelakunya bisa di-track kan, dengan digital ini bisa di-track. Akhirnya dia minta maaf gitu kan. Tapi ya sebenarnya kan ya ini akan menjadi dewasa pelan-pelan sih. Sama kayak misalnya zaman dulu juga kan sebenarnya ke media mainstream itu sebenarnya terkadang ada tuh kepada yang terhormat itu kan. Itu juga kadang-kadang ada yang sangat tajam, bahkan tajam untuk si medianya sendiri. Nah itu juga yang kalau saya lihat pelan tapi pasti dari komentar-komentar yang tadi mungkin kayak misalnya di pin, itu memang komentar yang bagus-bagus. Jadi memang perlahan tapi pasti era ini mereka akan menemukan titiknya sih, di mana ya harusnya ya sama seperti Indonesia udah makin lama merdeka. Kayak sekarang kan sejak tahun berapa tuh ya kita istilahnya sejak 1998 ya, itu udah mulai istilahnya bebas gitu ya berekspresi. Nah ini yang membedakan, saya selalu bilang, anak-anak yang besar di era 98 ke bawah sama anak-anak yang besar di atas tahun 98. Jarinya itu komentarnya itu tuh berbeda, karena memang dibebasin itu bagus juga, tapi ya meniru dari negara-negara lain yang lebih dulu memberi kebebasan berekspresi itu, ya kita harus do something sih supaya kebebasannya nggak bablas. Baik, kita harus do something karena memang cara berekspresi anak-anak yang besar di bawah tahun 1998 sama yang di atas 1998 itu berbeda. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected spesial kemerdekaan bersama penyanyi Keljo dan Yoris Bastian, founder and creative thinker OMG Consulting. Saya akan lanjut lagi. Tadi Mas Yoris sudah mengungkapkan bahwa betapa besar pressure dari sosial media. Padahal kita itu 77 tahun sudah merdeka, sempat mengalami juga situasi di tahun 98 ya Mas, tapi ini benar-benar mungkin proses pembelajaran. Keljo, tadi Mas Yoris tuh menjelaskan masalah betapa kejamnya jempol orang. Pernah nggak kayak pengen nutup komen atau pernah nggak Keljo sendiri ini mendatangi ekspertis untuk kira-kira berdiskusi soal itu? Oke, kalau misalnya tentang komen tuh aku sering lihat di YouTube ya, lebih ke YouTube. Jadi aku pengen tahu komen-komen ini seperti apa. Cuman so far tidak ada rasa ingin untuk kayak komen kenapa harus ada sih gitu. Nggak ada sih. Karena aku ngeliat komen itu untuk sebagai content creator satu masih menjadi nilai yang positif karena pengen tahu kita menghasilkan karya orang suka nggak sih? Ada feedbacknya ya? Feedbacknya, kita membutuhkan feedback. Jadi kalau tanpa komen kita nggak bisa tahu. Gitu. Tuh Mas Yoris, tanpa komen. Dan komen itu menaikkan algoritma. Betul. Oh iya ya. Jadi gimana sih Mas teknisnya, boleh jelasin nggak ke Ya kan masyarakat? tadi kan bukan hanya views, dilihat komen, dilihat reply, ya kan, dan tadi komennya tuh seberapa cepat dari pas misalnya Keljo posting, itu semuanya dihitung gitu loh. Jadi istilahnya ya tapi akhirnya kan menjadikan konten yang di atas itu adalah konten yang populer. Populer kan belum tentu berkualitas. Jadi kebebasan berkreasinya dapat, popularitasnya dapat, tapi secara kualitas tuh jadi nomor kesekian. Karena yang penting populer, banyak komen. Yang penting rame. Banyak komen, dan apalagi kalau udah mulai ada komen yang negatif gitu ya, itu biasanya makin kenceng gitu. Nah, terkadang bahkan kalau kita ngomong di luar konteks musik gitu ya, di konteks branding gitu ya, digital agency, dia malah punya punya orangnya. Kan biasa zaman dulu kita bayar orang untuk muji-muji. Iya. Ini bayar orang juga untuk mengkritik itu, tapi karena kritik itu kan dibalas-balas itu jadi panjang. Oh, sehingga itu dihitung sebagai konten yang populer karena orang berinteraksi ya di jadi situ. pas kita search misalnya, even cuma search musik, bisa jadi punya dia naik tuh karena video klipnya tadi banyak komen gitu. Walaupun bisa jadi misalnya kayak tadi video klip tadi komennya tuh tentang si JJ sama Bonge, bukan ngomenin lagunya misalnya gitu kan. Tapi itu tetap dihitung algoritma. Mas Yoris, saya juga penasaran ini ya, soal tadi statement Mas Yoris soal bagaimana masyarakat ini kalau berdasarkan usia atau mereka berkembangnya di tahun berapa sehingga bisa lebih dewasa bersosial media. Tadi Anda menyebut tahun 1998. Boleh diceritakan nggak Mas soal itu? Iya kan, karena sebelum 1998 anak mudanya atau sekarang anak muda itu udah menjadi senior gitu kan, mereka kan sebelum ngomong itu mikir beberapa kali. Karena kan zaman dulu memang terlalu dikekang gitu ya, kebebasan berekspresi gitu loh. Nah tapi begitu 98 memang terjadi reformasi, itu kan benar-benar terbuka gitu ya. Jadi memang banyak yang ngomong sebelum mikir. Nah ini yang memang pelan-pelan, saya juga tidak mengharapkan kita kembali ke sebelum 98 gitu ya. Tapi bagaimana kita menggunakan ini menjadi sesuatu yang baik. Apalagi zaman 98 itu kan belum ada social media dengan algoritma gitu kan. Jadi misalnya komentarnya itu berkualitas baru masuk media mainstream gitu kan. Nah tapi kalau di social media tidak ada yang namanya editorial. Nah itu yang memang harus kita sama-sama pikirkan, karena ini di luar negeri udah ada studinya gitu ya, bagaimana sebenarnya sosial media ini banyak manfaatnya tapi juga banyak yang harus kita takuti. Banyak mudaratnya juga ya? Banyak mudarat, tapi memang saya tetap lebih senang, saya merasa banyak terbantukan. Pribadi saya memulai usaha tuh lewat sosial media dulu waktu selesai jadi karyawan. Dapat klien juga dari sosial media segala macam. Tapi kalau kita ngomong konteks besarnya, kita ngomong dalam konteks kebebasan berekspresi, memang harus hati-hati dan harus takut dengan yang namanya sosial media. Terakhir, Mas Yoris, singkat saja untuk menutup dialog malam hari ini. Pendekatan apa yang harusnya bisa dilakukan oleh pemilik atau content creator misalnya seperti Keljo dan juga pemerintah sebagai regulator? Yang menurut saya belum pernah ada campaign mengatakan bahwa semakin sering kita berkomentar yang tidak baik,
di sosial media itu sebenarnya kita merugikan diri kita sendiri. Nggak merugikan Keljo, nggak merugikan pemerintah, tapi merugikan si orang yang komen sendiri. Dia akan terus dengan dikelilingi oleh rasa yang tidak puas, asal ngeledekin orang segala macam. Nah, itu yang harus dikampanyekan gitu dari berbagai pihak, mau itu pemerintah, swasta, sehingga ya kita mendidik para netizen ini, dan di satu saat nanti kita dengan bangga bilang netizen Indonesia juga adalah orang-orang yang komentarnya juga berkualitas, dan saya percaya itu bisa. Ini hanya masalah ya masih terlalu muda ya, dari tahun 98 ke sekarang itu dibandingin negara-negara lain yang kebebasan ekspresinya udah jauh lebih dulu daripada Indonesia. Berarti Keljo ini bersiap ya menghadapi ini yang namanya transisi ya Mas ya? Transisi, pastinya harus lebih dewasa ya dalam Harus bersosial lebih media. Tapi tetap ya akan terus bersosial media karena platformnya ada banyak Keljo ya? Betul. Baik, terima kasih para narasumber, Mas Yoris, Keljo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Merdeka, ya kita merdeka bareng. Oke, saya Dea Kartika, undur diri, selamat malam, and always keep connected with us. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan.